Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auda Kahar dengan NIM R1C1210111. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Geodinamika Pantai dengan tema Morfologi Pantai Berpasir dan Notes pada Pantai Kelapa, daerah Bukit Toko, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama yaitu pantai berpasir. Morfologi pantai berpasir adalah bentuk permukaan yang terbentuk dari akumulasi pasir di sepanjang pantai. Morfologi ini merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor fisik seperti gelombang laut, arus laut, angin, dan sedimentasi. Proses terbentuknya morfologi pantai berpasir melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu erosi. Gelombang laut mengikis pantai menghasilkan partikel-partikel pasir. Yang kedua yaitu sedimentasi. Partikel pasir diangkut oleh arus laut dan diendapkan di sepanjang pantai. Yang ketiga yaitu akumulasi. Pasir terakumulasi dan membentuk pantai berpasir. 4. Pengaruh angin. Angin memperkuat proses sedimentasi dan membentuk pantai. Hubungan morfologi pantai berpasir dengan daerah sekitarnya. Morfologi pantai berpasir memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem dan lingkungan fisik sekitarnya. Ekosistem pantai. Pantai berpasir menjadi habitat bagi berbagai spesies seperti burung dan ikan. 2. Pelindung pantai. Pantai berpasir melindungi daratan dari erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Yang ketiga yaitu pariwisata. Pantai berpasir menarik wisatawan, mendukung perekonomian lokal. Yang keempat yaitu keseimbangan ekosistem. Pantai berpasir menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat. Dampak lingkungan. Geomorfologi pantai berpasir juga mempengaruhi lingkungan fisik sekitarnya. Yang pertama yaitu perubahan garis pantai. Perubahan morfologi pantai berpasir dapat mempengaruhi garis pantai dikarenakan partikel-partikel pasir yang secara terus-menerus terakumulasi dapat menambah volume pantai. Erosi tanah. Erosi pantai berpasir dapat menyebabkan kerugian lahan pertanian atau pemukiman dikarenakan pasir-pasir pada lahan tersebut tererosi. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi morfologi pantai berpasir. Morfologi nodes. Erosi dan pelapukan batuan membentuk lekukan atau celah sempit pada tebing atau lereng, sehingga disebut dengan nodes. Nodes seringkali terbentuk pada daerah dengan bentuk yang lembut dan mudah tererosi. Proses terbentuknya morfologi nodes. Adapun proses terbentuknya morfologi nodes yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu erosi. Air hujan dan air sungai mengikis batuan menciptakan lekukan kecil. Yang kedua yaitu pelapukan. Batuan lembut mengalami pelapukan kimia dan fisika. Yang ketiga yaitu pengikisan. Erosi terus-menerus mengikis batuan memperbesar lekukan. Yang keempat yaitu pembentukan nodes. Lekukan membesar dan membentuk nodes. Hubungan morfologi nodes dengan daerah sekitarnya. Morfologi nodes memiliki hubungan yang erat dengan daerah sekitarnya. Yang pertama yaitu dengan ekosistem. Nodes menjadi habitat bagi tanaman dan hewan tertentu. Bagi lingkungan fisik, nodes mempengaruhi aliran air dan sedimentasi.
terhadap bencana alam. Notes dapat meningkatkan risiko tanah longsor dan erosi. Bagi para wisata, notes dapat menarik wisatawan karena keunikan bentuknya. Dampak morfologi notes. Perubahan lingkungan. Notes mempengaruhi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Bencana alam. Notes meningkatkan risiko tanah longsor dan erosi. Pertumbuhan ekonomi. Notes menarik wisatawan dan mendukung perekonomian lokal. Kualitas hidup. Notes mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Kesimpulan, morfologi pantai berpasir merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai proses fisik dan biologis. Proses terbentuknya pantai berpasir melibatkan erosi, sedimentasi, dan pengaruh vegetasi. Di sisi lain, morfologi tersebut memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan daratan di sekitarnya, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua lingkungan tersebut. Perlindungan dan pengolahan pantai berpasir penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya yang bergantung padanya. Seiring dengan perubahan lingkungan terjadi, pemahaman kita tentang morfologi pantai berpasir dan keterkaitannya dengan daerah sekitarnya akan semakin penting di masa depan. Yang kedua yaitu morfologi notes. Morfologi notes adalah contoh yang menarik dari dinamika geologi, di mana proses alami menghasilkan bentuk yang memiliki pengaruh signifikan tidak hanya pada struktur fisik, tetapi juga pada ekosistem sekitarnya. Melalui proses erosi, notes terbentuk dan memiliki beberapa dampak terhadap aliran air, habitat hidup, dan bahkan bisa menjadi indikator perubahan lingkungan. Memahami morfologi notes dan keterkaitannya dengan ekosistem serta lingkungan fisik tidak hanya penting untuk geologi dan ekologi, tetapi juga dalam upaya konservasi dan perencanaan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan pengolahan yang tepat. Kita dapat melindungi dan memanfaatkan keunikan morfologi ini untuk manfaat generasi mendatang. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.